Pagi-pagi sekali, Wisnu, Andrea, Ibu Weni, dan Tante Linda berangkat ke Banten. Ibu Weni dan adik iparnya itu duduk di kursi penumpang, sementara Andrea duduk di depan di samping Wisnu. Mereka membeli beberapa cup kopi sebelum memulai perjalanan. Setelah 3 jam lamanya, pemandangannya mulai berubah menjadi lereng yang dipenuhi dengan hamparan padi yang membentang. Tiba-tiba dari balik kaca mobil, Tante Linda melihat seorang anak kecil laki-laki yang pipis di balik batu di pinggir jalan dan mamanya memarahinya. Dia tertawa kecil dan berkata pada Ibu Weni di sebelahnya, "Kakak ipar, lihatlah, anak kecil itu persis seperti putramu." Tante Linda menunjukkan jari tangannya pada anak kecil tersebut. "Hei, kok bisa?" Ibu Weni penasaran. "Apa kamu lupa, saat dia berumur 3 tahun, dia mencoba pipis di taman bungaku. Untungnya aku melihatnya dan mengajaknya ke toilet. Kalau tidak, mau jadi apa bunga-bungaku?" "Itu tidak benar. Dia hanya bingung waktu itu. Kamu pikir dia mau pipis, padahal dia cuma mau membenarkan resletingnya." Ibu Weni mengelak ucapan Tante Linda. Andrea yang duduk di depan tersenyum simpul. Membayangkan apa yang diceritakan Tante Linda, dia sedikit terhibur. "Aku sangat merindukannya," dia berkata dalam hati. Tidak lama kemudian, Tante Linda berkata kembali, "Lihat, lihat, ada banyak sapi di sana, gemuk-gemuk dan sehat." Dia berteriak lagi dengan antusias. Kamu seperti anak kecil yang baru pertama kali datang ke desa." Ibu Weni menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kakak, kamu tahu kan ini sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku liburan dengan Ginny dan papanya. Sekarang mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing." "Oh Linda, lihat itu. Sapi itu persis seperti kamu. Gemuk." Ibu Weni menggoda adik iparnya. Tante Linda memanyunkan bibirnya dan memukul lengan Ibu Weni pelan. "Au!" Ibu Weni mengusap-ngusap lengannya sebelum dia berkata lagi, "Aku akan bilang ke ayah." "Sana, bilang ke dia. Aku juga akan bilang kamu mengataiku gemuk." Keduanya terus berargumen di belakang. Apa ini adalah sisi lain keduanya? Mereka seperti Tom Jerry tapi saling mendukung satu sama lain. Andrea hanyut dalam pikirannya sendiri. 15 menit kemudian mereka sampai di depan sebuah pintu gerbang dari kayu. Terlihat sangat estetik dari luar. Di sebelah kanan pintu gerbang itu ada tulisan Lovely Taman Bunga dan Resort. Mobil Wisnu berhenti di depan sebuah bangunan yang masih dalam progres. Bangunan itu masih dalam tahap penyelesaian sekitar 50%. Konsepnya sangat estetik, memberikan rasa nyaman. Kebanyakan furnitur dan desainnya berasal dari kayu. Beberapa orang pekerja menyapa Andrea dengan sopan sebelum gadis itu meninjau pekerjaan mereka. Seorang pria yang memakai kacamata hitam datang menghampirinya. "Nona Andrea?" Pria itu menyambut Andrea dengan ramah. Dia juga memandang dua wanita paruh baya yang berdiri di belakang bosnya tersebut dan tersenyum. Menyadari pandangan pria itu, Andrea menjelaskan padanya. "Ini adalah ibu mertuaku, Ibu Weni.
Dan yang ini adalah tanteku, Tante Linda. Kaget dengan perkataan Andrea yang tiba-tiba, pria itu hanya mengangguk dan memperkenalkan dirinya juga dengan sopan. Nama saya Gali, senang bertemu dengan Anda berdua, Nyonya. Jadi bos cantikku ini sudah menikah. Sayang sekali, pikirnya. Setelah itu mereka duduk di bangku yang tidak jauh dari sana. Wisnu membawakan 2 gelas jus jeruk untuk kedua nyonya besarnya. Wisnu, bisakah kamu mengajak kami berkeliling? Kami tidak ingin mengganggu meeting Andrea dan Tuan Gali. Ibu Weni berkata dengan halus. Baik nyonya, mari ikuti saya. Wisnu menunjukkan jalan pada mereka menuju ke bagian belakang bangunan itu. Di belakang bangunan tersebut terlihat 2 tanda panah. Panah ke kanan bertuliskan Mini Zoo, sementara panah kiri bertuliskan Taman Bunga. Ibu Weni dan Tante Linda terus mengikuti Wisnu sebagai tour guide mereka, sembari menoleh-noleh sekelilingnya. Nyonya Andrea membuka Mini Zoo untuk menarik perhatian pengunjung dan anak-anak Nyonya. Wisnu berjalan ke sebelah kanan dan membuka sebuah pintu gerbang kecil. Di dalam Mini Zoo tersebut ada beberapa jenis hewan yang berada dalam sangkar yang terlihat natural. Mulai dari kelinci, burung, rusa, dan domba. Ibu Weni sangat bangga dengan menantunya. Dia tahu sebenarnya gadis itu adalah gadis baik-baik. Terlihat dari wajahnya ketika mereka pertama kali bertemu. Dia sudah menduga pasti ada sesuatu yang sudah direncanakan oleh putranya, Haris. Sangat disayangkan kalau sampai terjadi perpisahan di antara mereka. Ibu Weni suka dengan konsepnya. Meskipun ini masih dalam progres, tapi hasilnya sungguh di luar dugaan. Sesudah itu mereka juga melihat-lihat ke taman bunga mengikuti Wisnu. Taman ini juga didesain sendiri oleh Nyonya Andrea, Nyonya. Wisnu berkata kembali dan membuka pintu gerbang menuju taman. Kali ini mata keduanya terbelalak lebar-lebar. Ada banyak jenis bunga di dalam sana. Bagian atapnya dipenuhi dengan tanaman merambat dan bunga warna-warni. Andrea juga mendesain tempat kupu-kupu di sana. Sebuah air terjun buatan menambah kesan natural seperti di alam bebas. Aku suka tempat ini. Tante Linda berkata dengan suara lirih. Ya, aku juga. Ibu Weni setuju dengan kata-kata adik iparnya. Wisnu diam-diam tersenyum mendengar ucapan kedua wanita itu. Dia tahu betapa sukanya mereka pada bunga. Itulah sebabnya mengapa rumah keluarga Maheswara memiliki pemandangan dan taman yang indah. Suami mereka sangat memanjakan istrinya masing-masing. Saya akan menunjukkan lagi lahan di sebelah sana, Nyonya. Mari. Ibu Weni dan Tante Linda mengangguk dan berjalan mengikuti Wisnu dari belakang. Setelah 5 menit berjalan, mereka tiba di sebuah hamparan lahan yang luas. Di sana ada beberapa pekerja yang tengah menanam, menyirami, dan menyemprot tanaman. Andrea juga mendesain sebuah kincir angin di lahan tersebut. Sejauh mata memandang, terlihat view Gunung Karang yang indah.